menyudutkan Novi Pratiwi. Abang sendiri melihatnya seperti apa sebagai kuasa hukum dari Novi sendiri? Pertama-tama sangat disesalkan ya percakapan pribadi bisa terkuak di publik, dan itu memang sangat menyudutkan, bahkan menjatuhkan harkat dan martabat Novi. Tambah lagi tuh setelah kasusnya yang mana Alvin menyatakan soal pramugari ya, pekerjaan sampingan pramugari. Tetapi dengan hal yang baru ini kan ada tuduhan ya. Tuduhan yang pertama adalah menyatakan bahwa Novi itu adalah pengguna narkoba, pemakai narkoba. Tuduhan yang kedua kan berkaitan dengan Novi adalah bipolar ya, penyakit gangguan kejiwaan. Kita semua sama-sama tahu 8 tahun itu kan Novi sebagai pramugari ya kan, dan itu tidak ada temuan seperti itu. Kemudian hal-hal lain berkaitan dengan ada pengakuan-pengakuan yang mana mereka melakukan penyelidikan terhadap data pribadi Novi Pratiwi. Sementara itu. Ya, Bang menyikapi juga terkait dimunculkannya percakapan masalah asmara Tenopi segala macam, gimana nih Bang? Jadi ini kan sudah dikanter oleh Farad bahwa itu kan tidak ada ya, artinya tidak ditujukan kepada pribadi. Tetapi mengenal, kata-kata mengenal kan di situ, mengenal DPR dan sebagainya macam. Jadi saya rasa bahwa soal yang itu sih masih positif ya kan, belum menyerang secara privat Novi, tetapi tuduhan-tuduhan tadi ya saya berbagi bahwa itu memang udah menyerang harkat martabat Novi Pratiwi. Apa bang poin yang abang setelah abang dengarkan secara utuh, apa yang menurut abang merugikan dari klien abang sendiri Novi Pratiwi dari percakapan antara Denny Sumargo dan Farhad? Poin-poin apa aja? Jadi gini, poin yang paling pertama yang saya mau berbagi yang merugikan Novi Pratiwi adalah kita tahu bahwa ada tuduhan itu memperkuat beredarnya isu atau berita hoax tentang narkoba, itu satu. Yang kedua, tuduhan baru yaitu bipolar, menuduh Novi Pratiwi sakit jiwa. Yang ketiga kan kita lihat bahwa mereka ada menceritakan tentang data pribadi Novi Pratiwi ya, berkaitan dengan langkah-langkah si Farhad bahwa ada transferan uang ya kan, kemudian jumlah nominal uang, itu kan tidak boleh. Dan itu sudah bagi kami ya, udah melanggar hukum dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan saya rasa bahwa nanti kita mempertimbangkan ke depan apakah langkah hukum kita akan jalan atau tidak. Nanti ya Novi dan tim kami dan dalam hal ini setara institut kita akan bahas dulu. Karena bagi saya data pribadi Novi kan itu rahasia tuh ya kan, dan itu lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data itu seperti itu, tidak boleh mencari mengumpulkan data pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang ya, Perlindungan Data Pribadi. Bang, abang kecewa dengan siapa dengan di percakapan itu? Abang kecewa dengan siapa? Dengan Farhad atau Denny Sumargo atau dua-duanya? Jadi dalam hal ini saya kecewa kepada siapa yang menyebarkan rekaman itu. Saya belum bisa menentukan siapa yang menyebarkan ya kan. Dari rekaman itu kita belum tahu. Tetapi tadi kan Densu ada mengungkap ya bahwa rekamannya kemana ya kan. Dia menyampaikan bahwa dia membenarkan. Kami kan melakukan pengamatan apakah ini kecerdasan buatan atau EA, ataukah ini betul-betul rekaman, tapi sudah dinyatakan benar bahwa rekaman yang tersiar itu dibenarkan oleh Densu dalam podcast dia tadi. Artinya bahwa kami yang paling disudutkan dalam percakapan itu, dan itu kenapa sampai bisa disebarkan, dan itu perlu kita pertanyakan kepada para pihak itu kan. Kalau soal kecewa kita belum tahu siapa yang menyebarkan, itu aja. Oke bang, dari Densu sendiri kan dia bilang bahwa video itu dibuat 2 bulan yang lalu, dan tim kuasa hukum dari Novi sebelumnya juga sudah mengetahui, Novi juga sudah mengetahui, Gary juga sudah diberitahu. Artinya Novi udah tahu dong dari jauh-jauh hari tentang adanya percakapan Densu dengan Farhad. Ya jadi gini, kan secara menyampaikan kan pasti sudah, tetapi secara fisik itu siapa yang bisa menyampaikan seperti itu? Kan disampaikan itu bukan fisik percakapan full seperti itu, tapi percakapan komunikasi itu. Ya kan kita beda antara percakapan komunikasi. Ini kan udah Densu kan bilang bahwa jangan direkam, ya kan? Kenapa tiba-tiba rekamannya ini bisa bocor kayak gini? Ya kan? Artinya yang disampaikan adalah percakapan, bukan fisik daripada rekaman itu. Karena dia juga nggak akan tahu soal rekaman sampai bisa beredar kayak gini. Cuma saya tidak bisa menyatakan bahwa kami siapa yang menyebarkannya. Intinya dari rekaman ini sangat menjatuhkan harkat dan martabat daripada Novi Pratiwi, ditambah lagi dengan rekaman itu. Tapi abang sendiri sempat terkejut gak sih dengan video percakapan ini, Pan? Sampai abang juga emosi ya di dalam video live streaming itu, gimana sih? Intinya saya kaget ada rekaman seperti itu, dan saya segera melakukan counter attack terhadap video seperti itu. Ya, kenapa saya melakukan hal demikian? Karena ini kan 2 bulan lalu saat tahapan-tahapan sedang jalan. Kok tiba-tiba pada saat endingnya pengadilan perkara mau jalan, dalam ini kita kan tanggal 8 sidang. Kok tiba-tiba video ini, rekaman ini disebarkan, dan memang kami sebagai pihak yang sangat dirugikan, ya kan? Contoh kalau umpamanya saya mau beralih, kalau Densu sudah rasa dirugikan karena ada menyebarkan percakapan pribadi, ya yang dilakukan oleh salah satu atau dan sebaliknya. Siapa yang menyebar? Mereka berdua akan saling melapor. Karena di dalam pasal 1 ya terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data ini kan sangat bertentangan. Tidak boleh yang kayak gini. Ini percakapan
hal privat itu dilindungi oleh undang-undang itu. Nah kami walaupun kedua belah pihak kita belum tahu siapa yang menyebarkan, tetapi kami yang paling dirugikan. Supaya publik ini tahu bahwa kami memang benar-benar sangat dirugikan, kita sampaikan di depan publik gitu. Ada dugaan siapa Bang? Kalau dari abang sendiri? Jadi kalau secara analisa saya belum bisa menentukan, ya kan kita bisa lihat mana yang lebih jelas suaranya dan mana yang tidak. Tetapi kita berharap bahwa dua pihak itu yang menentukan siapa yang menentukan rekaman itu. Cuma kan saya dengar tuh Densu bilang jangan direkam. Nah, Kalau Densu bilang jangan rekam, siapa yang merekamnya? Gitu. Ya kan kalau memang ini hasil dari peretasan kan artinya sadap ya, itu tidak bisa seperti itu. Pasti ada bunyi jaringannya, ya kan? Jadi kita kembalikan kepada mereka yang menyebarkan dan tujuan menyebarkan apa? Apakah tujuan menyebarkan menjatuhkan harkat martabat Novi? Ini yang perlu dipertanyakan kepada mereka-mereka itu. tapi Bang, abang dalam sendiri sudah percakapan konfirmasi ini- ke Densu sendiri atau belum? Jadi gini, tim kan udah sampaikan sih, Densu kan klarifikasi. Intinya klarifikasi Densu itu membenarkan dan menguatkan bahwa rekaman itu benar dulu. Soal langkah hukum nanti kita lihat, ya kan? Yang penting Densu sudah menyampaikan bahwa membenarkan bahwa ada ya percakapan itu. Itu aja. Entah seperti apa, tapi ada pengakuannya itu. Kalau sudah pengakuan maka ini kita bisa melakukan langkah hukum dalam hal berkaitan dengan perlindungan data pribadi Novi yang sedang diselidiki oleh Farhad Abbas. Ini pengakuan loh. FA sudah menyatakan bahwa dia sudah selidiki keuangan dan lain. Ini tidak boleh. Itu sangat berisiko hukum dan melanggar pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, itu aja. Bang, apa di dalam percakapan itu ada poin yang disampaikan oleh Densu bahwa sempat menyinggung bahwa Novi itu agak sombong, terus ada juga sempat mempertanyakan uangnya dari mana sih, mobil gonta ganti terus ya kan, ada Ya. itu kan. Nah terus ada lagi soal adalah banyak gitu, apa gimana menanggapi? Jadi gini, bagi saya kan Densu itu kan adalah seorang konten kreator, ya kan, YouTuber. Apakah dia sengaja? Ini kan dia tidak boleh direkam tuh, ya kan? Apakah itu olahnya dia untuk mencari tahu apa maksud dan tujuan teman yang bercakap, ya kan? Kita sama-sama tahu Densu itu niatnya sebenarnya kan baik dalam hal ringnya. Makanya dia bertanya jangan direkam ya. Jangan sampai tujuannya itu ya mengolah apa sih maksud daripada kasus ini berperkara, ya kan? Tujuan daripada FA sebagai tim hukum untuk kasus Agus apa. Jadi saya tidak boleh menilai negatif dulu di situ. Tapi ada bahasa yang memang menyudutkan kami, itu aja. Oh artinya abang melihat apa yang dilakukan Densu ada untuk menggali informasi dari si Farhad Abbas Saya sendiri. menilainya seperti itu karena ada teguran untuk tidak direkam. Saya menilai seperti itu. Ya saya nggak tahu kembalikan. Jadi bagi saya Densus sedang menggali, ya kan? Karena saya lihat bahwa FA itu berusaha menggiring terus, tetapi Densus keluar dari penggirian pertanyaan, ya pembicaraan yang menggiring. Artinya pembicaraan yang menggiring kan Densus berusaha keluar tuh, ya kayak gitu. Tapi